Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, Saya Bulan Novia Parastuti. Saya Nurul Syafitri. nama saya Muhammad Alif Naufal, Nama saya Irfan Saraf Sanjani, Jurusan Ilmu Al-Quran Tafsir, Fakultas Usuluddin, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, semester 3. semester 7. semester 3. Semester 3. Kami akan memberikan penjelasan singkat mengenai pengumpulan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW. Selamat menonton. Hidup ini kian hari kian tak terasa. Dari detik berubah ke menit, dari menit berubah ke jam, dari jam berubah ke hari, dan seterusnya. Zaman boleh berubah, keyakinan jangan sampai goyah. Masa boleh berganti, iman jangan sampailah mati. Iskariman awmut syahidan. Hiduplah secara mulia atau mati dalam keadaan syahid. Sungguh manusia ini hidup dalam 3 dimensi waktu. Yang pertama masa lalu, yang kedua masa sekarang, dan yang ketiga masa yang akan datang. Masa lalu adalah kenangan, masa sekarang adalah kenyataan, masa yang akan datang adalah impian dan harapan. Orang yang hebat adalah orang yang mampu mengambil iktibar di masa yang lalu, memperbaiki di masa sekarang, dan mengamalkan di masa yang akan datang. Sehingga hari ini lebih baik dari hari yang kemarin, dan hari yang akan datang lebih baik dari hari yang sekarang. Al-Quran memang bukanlah kitab waktu, tapi Al-Quran menceritakan keutamaan waktu. Al-Quran memang bukanlah kitab sejarah, tapi Al-Quran menceritakan peristiwa bersejarah. Hampir di dalam bulan agama Islam memiliki yang namanya sejarah. Menurut etimologi, Al-Quran adalah bentuk masdar dari kata qoro'a yang berarti bacaan. Menurut Dr. Subi As-Solih, beliau mendefinisikan Al-Quran di dalam kitabnya Mabahis fi Ulumil Quran bahwa pendapat yang paling kuat adalah yang menyatakan bahwa Al-Quran bentuk masdar dari kata qira'a yang berarti bacaan. Pantas saja Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Quran yang pertama adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itu menyatakan bahwa umat Islam, umat baginda Rasulullah SAW dianjurkan untuk membaca agar mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Di dalam hadis Bukhari wa Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama." Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan ilmu Al-Quran. Itu menurut etimologi. Menurut terminologi, Al-Quran adalah kitabullah atau kitabnya Allah yang diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam. Al-Quran adalah sebaik-baiknya kitab. Al-Quran adalah semulia-mulianya kitab. Mengapa saya katakan begitu? Bahkan Al-Quran mulia, dan orang yang mengantarkan, orang yang menerima, orang yang membacanya disebut mulia karena Al-Qurannya mulia. Kalau dalam kaidah usul fikih dikatakan mal yatimul wajib ila bihi fahuwa wajib. Suatu dikatakan sempurna bila ada sesuatu yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 4 kitab. Yang pertama, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Yang ketiga, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Yang keempat, kitabullah yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW. Malaikat Jibril alaihissalam mengantarkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Malaikat Jibril menjadi sebaik-baiknya atau semulia-mulianya malaikat. Nabi Muhammad SAW menerima Al-Quran
maka Nabi Muhammad menjadi semulia-mulianya Nabi. Kita umat Muhammad yang dianjurkan untuk membaca Al-Quran, maka kita menjadi sebaik-baiknya umat. Saya mengajak bukan untuk mengejek, saya merangkul bukan untuk memukul. Khususnya untuk anak-anak muda umat Islam, mari sama-sama kita terus membaca, kita menghafal, kita pahami, dan kita jaga Al-Quran. Karena jangan sampai sa'yati ala ummatin zamanun la yubqal Islam illa rasmun wa minal Qur'ana illa ramsun. Di akhir ayat nanti kata Rasulullah, jangan sampai umat Islam ada hanya sekedar nama dan Al-Quran ada hanya sekedar tulisan. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara malaikat Jibril. Menurut pendapat mayoritas ulama, bahwa Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. Al-Quran diturunkan ketika Nabi Muhammad sedang berkholwat di Gua Hira. Pada saat itu, malaikat Jibril menyamar sebagai seorang laki-laki yang mengatakan Iqra kepada Nabi Muhammad. Oleh karena itu, surat pertama yang diturunkan dan menjadi pertanda bahwa kenabian Rasulullah telah dimulai adalah surah Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian, surat atau ayat terakhir yang diturunkan dan menjadi pertanda bahwa Al-Quran telah sempurna diturunkan dan menjadi pertanda untuk Nabi Muhammad bahwa masa kenabiannya hampir selesai, yaitu surah Al-Maidah ayat 3 yang bertepatan diturunkan pada saat Rasulullah sedang melakukan haji wada dan pada saat itu pula sedang melaksanakan khutbah yang terakhir. Kumpulan dan penulisan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW. Pengumpulan Al-Quran di sini yang dimaksud oleh para ulama yaitu hafadhahu, yang artinya adalah menghafalkannya dalam hati. Nah, Ibnu Abbas mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu sangat ingin cepat-cepat menguasai Al-Quran yang diturunkan itu. Nah, ia menggerakkan lidah dan bibirnya karena takut ayat-ayat yang turun kepadanya itu ada yang terlewatkan. Nah, seperti firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'anah, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah, summa inna alaina bayanah. Nah, yang artinya, jangan engkau Muhammad gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran, karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan ini. Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskan. Quran Surat Al-Qiyamah ayat 16-19. Nah, maka setelah ayat ini turun kepada Nabi Muhammad itu ketika Jibril datang itu diam. Kemudian barulah ketika Jibril telah pergi, beliau itu mengulangnya ketika Jibril telah pergi. Nah, pengumpulan Al-Quran dalam konteks hafalan pada masa Nabi Rasulullah senantiasa selalu rindu dan menunggu turunnya wahyu, lalu menghafalnya dan memahaminya sebagaimana yang telah Allah janjikan. Oleh sebab itu, beliau adalah penghafal Al-Quran pertama. Nah, proses penurunan wahyu itu terkadang turun itu terkadang 1 ayat dan terkadang itu turun sampai 10 ayat. Setiap kali ayat turun, kemudian ayat itu dihafal di dalam dada dan diletakkan di hati. Sebab bangsa Arab secara kodrati memang mempunyai daya hafal yang tinggi meskipun mereka buta huruf. Jadi meskipun mereka tidak bisa baca dan tulis, akan tapi daya hafalnya itu sangat amat kuat gitu. Nah, dalam kitab Sahih Bukhari dikemukakan tentang 7 penghafal Al-Quran dengan 3 riwayat, yaitu yang pertama diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, ambillah Al-Quran dari 4 orang sahabatku. Abdullah, ambillah Al-Quran dari 4 orang sahabatku.
Abdullah bin Mas'ud, Salim, Mu'adz dan Ubay bin Ka'ab. Nah, yang kedua, diriwayatkan dari Qatadah, ia berkata, aku bertanya kepada Anas bin Malik, siapakah orang yang mengumpulkan Al-Quran di masa Rasulullah? Nah, dia menjawab, 4 orang, semuanya dari kaum Ansor, Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal, Zaid bin Thabit, dan Abu Zaid. Aku bertanya lagi, Abu Zaid itu siapa? Salah seorang pamanku, jawabnya. Yang ketiga, diriwayatkan pula melalui Thabit dari Anas, katanya, Rasulullah wafat sedang Al-Quran belum dihafal kecuali oleh 4 orang, Abu Darda, Mu'adz bin Jabal, Zaid bin Thabit, dan Abu Zaid. Nah, penyebutan 7 atau 8 orang penghafal di atas tidak berarti pembatasan, karena beberapa keterangan dalam kitab-kitab sejarah dan sunan menunjukkan bahwa para sahabat berlomba menghafalkan Al-Quran, hingga mereka memerintahkan anak dan istrinya untuk menghafal juga. Mereka membacanya dalam sholat di tengah malam, sehingga alunan suara mereka terdengar bagai suara lebah. Rasulullah pun sering melewati rumah-rumah Ansor, lalu berhenti untuk mendengarkan lantunan suara mereka yang sedang membaca Al-Quran. Nah, dari keterangan-keterangan di atas, maka jelas menghafal Al-Quran masa Rasulullah sangatlah banyak, dan bahwa berpegang pada hafalan dalam penukilan sesuatu termasuk ciri khas umat ini. Ibnu Al-Jazair sebagai seorang syekh para penghafal pada masanya menyebutkan, penukilan Al-Quran dengan berpegang pada hafalan, bukan pada tulisan dan kitab, merupakan salah satu jenis keistimewaan yang diberikan Allah kepada umat ini. Pengumpulan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW dalam konteks kepenulisan. Rasulullah SAW telah mengangkat para penulis wahyu Al-Quran dari kalangan sahabat yang terkemuka seperti Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Zaid bin Thabit. Bila mana ada ayat yang turun, Rasulullah memerintahkan kepada mereka untuk menuliskannya dengan cara memberitahu di mana letak ayat tersebut. Metode ini dilakukan untuk menjaga kualitas hafalan para sahabat. Sahabat sendiri pun ada yang menuliskan Al-Quran dengan inisiatif mereka sendiri, yakni dengan menuliskan Al-Quran di atas batu-batu, pelepah kurma, dan tulang binatang. Hal ini menunjukkan betapa sulitnya masa penulisan Al-Quran atau masa pengumpulan Al-Quran karena alat-alat yang belum memadai dan sangat terbatas. Para sahabat pun senantiasa melakukan penghafalan Al-Quran dengan cara menyodorkan kepada Nabi Muhammad atau menyetorkan hafalan mereka kepada Nabi Muhammad SAW atau menuliskan ayat tersebut. Dan Al-Quran pun telah dihafal dan tertulis dalam satu mushaf menurut runtutan ayat per ayat atau surat per surat yang dipisahkan. Al-Quran belum dikumpulkan dalam satu mushaf yang menyeluruh karena saat itu Nabi masih menunggu ayat yang belum turun atau ayat yang akan menasakh ayat sebelumnya. Susunan dan tertib Al-Quran tidak menurut tertib nuzulnya, melainkan menurut apa yang dituliskan para sahabat menurutkan perintah Rasulullah SAW. Zaid bin Thabit pun telah berkata,
Rasulullah telah wafat sedang Al-Quran belum terkumpulkan sama sekali. Maksudnya adalah ayat-ayat dan surat-surat belum dikumpulkan secara tertib dalam satu mushaf. Al-Khattabi pun berkata, Rasulullah tidak mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf karena beliau senantiasa menunggu ayat yang menghapus terhadap sebagian hukum-hukum atau bacaannya. Sesudah berakhir masa turunnya Al-Quran pada masa Rasulullah SAW, maka Allah pun mengilhamkan kepenulisan Al-Quran secara lengkap kepada Khulafaur Rasyidin dengan janji Allah yang telah ada pada umat tentang jaminan pemeliharaan Al-Quran. Demikian, pengumpulan Al-Quran di masa Nabi dinamakan dengan metode hifzon, yang artinya hafalan, atau kitabatan, yang artinya pembukuan. Adapun pemeliharaan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW adalah dengan cara yang telah disebutkan sebelumnya, yakni dengan cara menghafalkan lalu menyetorkan kepada Nabi Muhammad atau menuliskan Al-Quran di atas bebatuan, pelepah kurma, dan tulang binatang. Marilah kita sama-sama menjaga kualitas Al-Quran dan keautentikan Al-Quran hingga pada akhir zaman dengan cara membacanya setiap hari atau dengan cara menghafalkannya walaupun satu ayat saja. Ayat-ayat dan surat-surat belum dikumpulkan secara tertib dalam satu mushaf. Al-Khattabi pun berkata, Rasulullah tidak mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf karena beliau senantiasa menunggu ayat yang menghapus terhadap sebagian hukum-hukum atau bacaannya. Sesudah berakhir masa turunnya Al-Quran pada masa Rasulullah SAW, maka Allah pun mengilhamkan kepenulisan Al-Quran secara lengkap kepada Khulafaur Rasyidin dengan janji Allah yang telah ada pada umat tentang jaminan pemeliharaan Al-Quran. Demikian, pengumpulan Al-Quran di masa Nabi dinamakan dengan metode hifzon, yang artinya hafalan, atau kitabatan, yang artinya pembukuan. Adapun pemeliharaan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW adalah dengan cara yang telah disebutkan sebelumnya, yakni dengan cara menghafalkan lalu menyetorkan kepada Nabi Muhammad atau menuliskan Al-Quran di atas bebatuan, pelepah kurma, dan tulang binatang. Marilah kita sama-sama menjaga kualitas Al-Quran dan keautentikan Al-Quran hingga pada akhir zaman dengan cara membacanya setiap hari atau dengan cara menghafalkannya walaupun satu ayat saja. Semoga ada manfaat dan hikmah yang bisa dipetik dari video ini. Terima kasih kepada teman-teman, saudara-saudara, sahabat-sahabat yang telah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.